Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Azakiri dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum ilmu pemuliaan ternak dengan pokok bahasan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nah, sebelumnya apa sih itu ilmu pemuliaan ternak? Jadi, ilmu pemuliaan ternak itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai peningkatan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan genetik dari ternak tersebut. Nah, umumnya metode-metode yang digunakan dalam ilmu pemulihan ternak ini ada 3. Yang pertama yaitu ada heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan dari keragaman genetik aditif. Nah, nilai heritabilitas ini memiliki rentang di antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua yaitu ada korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan suatu sifat dengan sifat yang lain. Nah, nilai korelasi genetik ini memiliki rentang di antara 1 sampai dengan -1. Yang ketiga yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur performance ternak pada produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Nah, nilai repeatabilitas ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu repeatabilitas antar kelas dan juga repeatabilitas dalam kelas. Rentang dari nilai repeatabilitas yaitu di antara 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian tujuan dan fungsi dari praktikum pokok bahasan ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami fungsi dari heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui tahapan-tahapan untuk mengukur dan mendapatkan nilai-nilai metode tersebut. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan dalam pengukuran heritabilitas, repeatabilitas, dan juga korelasi genetik. Dalam praktikum ilmu pemuliaan ternak, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat atau memperoleh data produksi dari suatu peternakan. Nah, saya mengambil produksi bobot lahir dan bobot sapi PO. Nah, ini merupakan tabel data produksinya. Terdiri dari bobot lahir dan bobot sapi. Nah, yang pertama kita akan menghitung pendugaan nilai heritabilitas pada bobot lahir yang pertama. Nah, ini merupakan rekapitulasi data dari data bobot lahir 1. Untuk menentukan nilai heritabilitas ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita menentukan faktor koreksi atau FK. FK sendiri memiliki rumus yaitu Y titik-titik kuadrat dibagi dengan N titik. Y titik-titik ini merupakan jumlah total nilai dari seluruh data dan N titik merupakan jumlah total anak. Diketahui nilai FK yaitu 12.027,55. Kemudian yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumus JKS sendiri yaitu sigma I dari YI titik kuadrat dibagi dengan NI, kemudian dikurangi dengan FK. YI titik sendiri merupakan jumlah nilai data dari pejantan, yaitu terdiri dari pejantan 1 sampai dengan keempat. Sedangkan NI sendiri yaitu jumlah anak pada masing-masing pejantan. Diketahui nilai JKS yaitu 1,91. Yang ketiga yaitu ada jumlah kuadrat antar anak atau JKW. Dengan rumus yaitu sebagai berikut. Sigma I dikali sigma K, YIK kuadrat dikurangi sigma I dari YI titik kuadrat dibagi dengan NI. Diketahui nilai JKW yaitu 17,72. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus dari DBS sendiri yaitu
S-1, di mana S yaitu jumlah pejantan. Dan diketahui nilai DBS yaitu 3. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumus DBW yaitu N titik dikurangi dengan S, di mana N titik yaitu jumlah total anak dikurangi dengan jumlah pejantan. Dan didapat hasil yaitu 16. Yang keenam ada kuadrat tengah antar pejantan. Nah, rumus dari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS ini yaitu JKS dibagi dengan DBS. JKS sendiri merupakan jumlah kuadrat antar pejantan dan DBS merupakan derajat bebas antar pejantan. Diketahui nilai KTS ini yaitu 0,64. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumus dari KTW yaitu JKW dibagi dengan DBW. Nah, JKW sendiri merupakan jumlah kuadrat antar anak, sedangkan DBW yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan. Nah, didapatkan hasil nilai KTW yaitu 1,1. Kemudian, kita menentukan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Rumus KTHW itu sama dengan ragam W kuadrat dan atau sama dengan KTW. Nah, telah diketahui tadi bahwa nilai KTW yaitu 1,1, sehingga nilai KTHW juga memiliki nilai 1,11. Kemudian yang kesembilan ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Nah, KTHS sendiri memiliki rumus sama dengan ragam S kuadrat atau sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi dengan K. Didapat bahwa nilai KTHS yaitu minus 0,54. Dan yang terakhir yaitu ada heritabilitas atau H kuadrat. Nilai dari heritabilitas itu didapat dengan rumus sebagai berikut, yaitu 4 ragam S kuadrat dibagi dengan ragam S kuadrat yang dijumlahkan dengan ragam W kuadrat. Didapat bahwa nilai heritabilitas yaitu minus 3,79 untuk bobot lahir. Kemudian ada pembuatan daftar sidik ragam. Nah, daftar sidik ragam ini dengan susunan tabel sebagai berikut dan data yang di dalamnya didapat dari perhitungan yang telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita menduga nilai heritabilitas bobot sapi yang pertama. Nah, kita masukkan data-data dan didapat rekapitulasi data sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya hampir sama, yaitu yang pertama kita membuat atau mencari faktor koreksi atau FK. Nah, FK sendiri dengan rumus Y titik kuadrat dibagi dengan N titik. Didapat bahwa nilai FK yaitu 456.723,93. Kemudian kita cari jumlah kuadrat antar pejantan JKS dengan rumus sebagai berikut. Didapat nilai JKS yaitu 57,85. Selanjutnya ada jumlah kuadrat antar anak atau JKW. Rumusnya hampir sama dengan yang perhitungan pertama, yaitu didapat bahwa nilai JKW itu 153,76. Selanjutnya ada derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus DBS yaitu S-1 atau jumlah pejantan dikurangi 1. Didapatkan bahwa nilai DBS yaitu 3. Selanjutnya yang kelima ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Nah, rumus dari DBW ini yaitu N titik dikurangi dengan S atau jumlah total anak dikurangi dengan jumlah pejantan dan didapat bahwa nilai DBW yaitu 16. Kemudian mencari kuadrat tengah antar pejantan KTS.
Nah, rumus dari KTS ini yaitu JKS per DBS atau jumlah kuadrat antar pejantan dibagi dengan derajat bebas antar pejantan. Nah, nilai KTS ini didapat 19,28. Kemudian yang ketujuh ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumus dari KTW sendiri yaitu JKW dibagi dengan DBW. Nah, ini sudah didapat dari perhitungan sebelumnya, jadi tinggal memasukkan dan nilai KTW didapat 9,61. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Nah, rumus KTHW ini sama dengan ragam W kuadrat atau sama dengan KTW. Nah, jadi sama dengan nilai KTW yang telah dicari sebelumnya, yaitu 9,61. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Rumus dari KTHS sendiri yaitu ragam S kuadrat atau sama dengan KTS dikurangi KTW, kemudian dibagi dengan K. Setelah dimasukkan diperoleh nilai yaitu 1,93. Kemudian langkah terakhir yaitu mencari heritabilitas dari bobot sapi atau H kuadrat. Nah, rumusnya yaitu 4 ragam S kuadrat, kemudian dibagi oleh ragam S kuadrat ditambah dengan ragam W kuadrat. Setelah dimasukkan dinilai bahwa didapat bahwa nilai heritabilitas itu 0,67. Kemudian selanjutnya membuat daftar sidik ragam. Ini sama nilainya tinggal memasukkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah-langkah. Kemudian yaitu menghitung korelasi genetik antara bobot lahir pertama dengan bobot sapi. Kita masukkan data, kemudian dibuat rekapitulasi data sebagai berikut. Dalam menghitung korelasi genetik, langkah pertama yang kita cari yaitu faktor koreksi atau FK. FK sendiri pada korelasi genetik memiliki rumus yaitu sebagai berikut. X titik-titik dikali dengan Y titik-titik kemudian dibagi dengan NI, di mana X titik-titik ini merupakan jumlah total dari parameter 1 atau sifat pertama, dan Y ini adalah jumlah total dari data parameter kedua atau sifat kedua, di mana sifat pertama yaitu bobot lahir dan sifat kedua yaitu bobot sapi. Kemudian dibagi dengan NI, di mana NI ini merupakan jumlah total anak. Setelah dimasukkan didapat bahwa nilai FK yaitu 74.116,60. Selanjutnya yang kedua ada jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Didapat nilai dengan rumus sebagai berikut, yaitu sigma I dari sifat dari XI titik dikali dengan YI titik dibagi dengan NI, yang kemudian dibagi dengan FK. Di mana XI sendiri yaitu jumlah data dari sifat pertama pada setiap jantan dikali dengan YI yaitu jumlah data pada sifat kedua pada pejantan. Sedangkan NI yaitu jumlah anak dikurangi dengan FK. Nilai FK telah diketahui sebelumnya. Dan didapat hasil bahwa JHKS itu bernilai minus 5,06. Yang ketiga yaitu ada jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sebagai berikut. Didapat bahwa JHKW memiliki nilai minus 3,66. Selanjutnya kita mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus yaitu S-1, di mana S yaitu jumlah pejantan. Nah, hasil dari DBS yaitu 3. Selanjutnya yang kelima ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumus DBW sendiri yaitu N titik dikurangi S. Dan diperoleh bahwa DBW bernilai 16.
Yang keenam, kita mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Nilai HKRS didapat dari rumus JHKS dibagi dengan DBS atau jumlah hasil kali antara pejantan dibagi dengan derajat bebas antar pejantan. Didapat nilai bahwa HKRS yaitu minus 1,69. Kemudian kita mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Nah, HKRW ini didapat dengan menghitung JHKW dibagi dengan DBW. Setelah dimasukkan datanya, diperoleh bahwa nilai HKRW itu minus 0,23. Yang kedelapan, kita mencari hasil dari kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. Nah, HKRHW ini sama dengan nilai kovarian W atau sama juga dengan HKRW. Kemudian masukkan data seperti nilai HKRW yaitu minus 0,23. Yang kesembilan, ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. Nilai dari HKRHS ini sama dengan kovarian S atau memiliki rumus HKRS dikurangi HKRW kemudian dibagi dengan K. Setelah dimasukkan datanya diperoleh bahwa nilai HKRHS yaitu minus 0,29. Kemudian langkah terakhir yaitu mencari nilai korelasi genetik atau RG. Nah, rumus dari korelasi genetik ini yaitu sebagai berikut. 4 kovarian S dibagi dengan akar 4 ragam S kuadrat dari sifat pertama dikurangi dengan 4 ragam S kuadrat dari sifat kedua. Setelah dimasukkan, didapat nilai bahwa korelasi genetik yaitu 0,37. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita akan membuat daftar sidik ragam dengan tabel sebagai berikut. Nah, di area putih ini atau hasil dapat diperoleh dari proses perhitungan pada langkah-langkah sebelumnya, tinggal memasukkan saja. Kemudian kita menghitung mengenai repeatabilitas. Nah, yang pertama dari repeatabilitas bobot lahir antar kelas. Didapat rekapitulasi data sebagai berikut. Pada perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas hanya memiliki satu langkah utama, yaitu dengan memasukkan pada rumus seperti berikut. Pemahaman dari X dan Y, yaitu X itu untuk sifat pertama dan Y berarti sifat kedua. Setelah memasukkan data ke rumus berikut, akan didapatkan hasil yaitu minus 0,18. Jadi, nilai repeatabilitas antar kelas untuk bobot lahir yaitu minus 0,18. Dan yang terakhir yaitu perhitungan repeatabilitas bobot sapi dalam kelas. Nah, didapat nilai rekapitulasi data sebagai berikut. Nah, terdapat beberapa langkah untuk menentukan nilai dari repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama yaitu kita menentukan faktor koreksi atau FK. Nilai FK didapat dengan rumus yaitu Y titik titik kuadrat dibagi dengan M titik, di mana Y titik titik itu merupakan jumlah total nilai dari seluruh data. Sedangkan M titik yaitu jumlah total data penampilan dari seluruh individu. Setelah dimasukkan, didapat nilai bahwa faktor koreksi untuk repeatabilitas dalam kelas yaitu 545.030,66.
Yang kedua yaitu mencari nilai jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus yaitu sebagai berikut. Sigma I dari Y I kuadrat dibagi dengan MI yang kemudian dikurangi dengan nilai FK. Dimasukkan data seperti ini dan dibawa bahwa nilai JKB atau jumlah kuadrat antar individu itu sebesar 545.030,66. Maksud saya yaitu 107,82. Yang ketiga yaitu ada jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumus dari JKW sendiri yaitu sebagai berikut. Setelah dimasukkan data akan diperoleh hasil JKW yaitu 156,88. Yang keempat, kita mencari nilai dari derajat bebas antar individu atau DBW. Nilai dari DBB sendiri yaitu didapat dari rumus N-1, di mana N yaitu jumlah individu dikurangi dengan 1. Didapat bahwa nilai DBB atau derajat bebas antar individu yaitu 7. Yang kelima, ada perhitungan derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. Rumus dari DBW sendiri yaitu N dikali dengan MI yang telah dikurangi 1. Dan didapat bahwa nilai DBW yaitu 16. Kemudian kita mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumus dari KTB sendiri yaitu JKB dikurangi dengan DBB. Dan didapat nilai dari KTB yaitu 15,40. Kemudian yang ketujuh ada perhitungan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW, di mana rumus KTW sendiri yaitu JKW dibagi dengan DBW. Setelah dimasukkan data, diperoleh bahwa nilai KTW yaitu 9,80. Selanjutnya yang kedelapan ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Rumus dari KTHW ini sama dengan ragam W kuadrat atau sama dengan dari nilai KTW. Kita langsung saja masukkan nilai KTW yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 9,80. Yang kesembilan, yaitu ada kuadrat tengah harapan pengukuran antar individu atau KTHB. Rumus dari KTHB sendiri yaitu ragam B kuadrat atau sama dengan KTB dikurangi KTW kemudian dibagi dengan K, di mana ragam B kuadrat ini adalah ragam antar individu. Nah, kemudian setelah dimasukkan data didapat bahwa nilai KTHB itu sama dengan 1,87. Dan langkah terakhir pada repeatabilitas dalam kelas yaitu mengukur repeatabilitasnya sendiri dengan rumus sebagai berikut, di mana R sama dengan ragam B kuadrat dibagi dengan ragam B kuadrat yang telah dijumlahkan dengan ragam B kuadrat, di mana ragam B kuadrat itu merupakan ragam antar individu, sedangkan ragam W kuadrat itu merupakan ragam penampilan dalam individu. Setelah memasukkan data ke dalam rumus, akan diperoleh nilai. Nah, nilai dari repeatabilitas dalam kelas ini yaitu 0,16. Seperti biasa, setelah melakukan langkah-langkah dan mengetahui hasilnya, kita masukkan ke dalam daftar sidik raga. Nah, dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai heritabilitas bobot lahir yang pertama itu minus 3,79. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai heritabilitas berada di luar rentang.
Yang kedua yaitu nilai heritabilitas bobot sapi pertama. Nah, itu memiliki nilai 0,67, di mana berada di dalam rentang. Hal tersebut menunjukkan bahwa bobot sapi itu dipengaruhi oleh faktor genetik sebesar 67% dan faktor lingkungan sebesar 33%. Kemudian didapat nilai korelasi genetik sebesar minus 0,37, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi bersifat negatif atau tidak menunjukkan adanya hubungan antara kedua sifat. Kemudian didapat pula nilai replikabilitas antar kelas dari bobot lahir yang menunjukkan hasil minus 0,18. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai berada di luar rentang. Apabila nilai ini bersifat positif atau 0,18, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan induk untuk menghasilkan pedet dengan bobot lahir sama seperti periode sebelumnya itu sebesar 18%. Untuk sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian didapat nilai replikabilitas dalam kelas untuk bobot sapi yaitu 0,16. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan induk ternak untuk menghasilkan anak dengan bobot sapi yang sama pada periode sebelumnya itu sebesar 16%. Kemudian untuk sisanya sebesar 84% itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir itu berada di luar rentang atau nilai negatif. Kemudian untuk nilai heritabilitas bobot sapi itu tergolong kategori tinggi. Kemudian untuk nilai korelasi genetik itu bersifat korelasi negatif. Selanjutnya untuk replikabilitas antar kelas itu berada di luar rentang, dan untuk nilai replikabilitas dalam kelas itu tergolong rendah. Nah, dari hasil yang didapat yang berada di luar rentang itu dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kesalahan atau human error dalam input data. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam praktikum ilmu pemeliharaan ternak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.